Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG bagi guru tertentu Piloting 3 tahun 2024. Perkenalkan, saya Rezania Rahmawati, guru SDN Sukaurip 06, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya mahasiswi PPG bagi guru tertentu Piloting 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 24001039230271509. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja dengan materi sistem pencernaan manusia. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pimpin oleh ketua kelasnya, silakan Tegar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Oke, Ibu absen dulu ya. Abi Hamid. Enggak ada. Sakit. Agung, Andin, Ara, Arjun. Oke, sebelum kita belajar untuk menumbuhkan rasa semangat kita, membangkitkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dipimpin oleh Jahra, silakan Jahra maju ke depan dulu. Kalian berdiri semuanya dulu. Berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dipandu ibuku. Oke, masih semangat ya? Masih. Kita tepuk semangat dulu supaya kita lebih semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Agung, tadi pagi udah sarapan belum, Gung? Sebelum berangkat sekolah? Sudah. Apa sarapannya sama Pak Gung? Si goreng. Kenapa sih kamu harus sarapan, Nak? Biar mendapatkan energi. Nah, jawaban yang mendekati betul adalah untuk mendapatkan energi. Ya, kalau kita berenergi kan kita semangat, ya kan? Di dalam tubuh kita, makanan yang kamu makan ketika sarapan tadi itu tidak langsung menjadi energi, tetapi diproses di dalam tubuh kita dalam sistem pencernaan makanan. Apa saja sih organ pencernaan yang kalian ketahui? Ayo. Mulut, apalagi? Kerongkongan, lambung. Oke, ada lagi? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua organ di dalam tubuh kita itu termasuk ke dalam organ pencernaan? Tidak. Ya, tidak semua. Oke. Nah, hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian bisa menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia. Pertama. Berikutnya yang kedua adalah kalian bisa menyebutkan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga adalah kalian
bisa melakukan simulasi melakukan simulasi dengan menggunakan media sederhana. Nanti medianya berupa mind mapping namanya untuk menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Ketika kamu sudah belajar nanti tentang sistem pencernaan manusia, maka diharapkan kalian yang pertama, kalian bisa tahu organ-organ pencernaan apa saja yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian kita bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena kita dianugerahi, ya kan, oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, organ pencernaan yang sehat, ya kan? Sehingga kita bisa apa? Bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, yang ketiga adalah kalau kita sudah tahu bahwa pentingnya sistem pencernaan, maka kita harus berupaya untuk menjaga kesehatan organ pencernaan kita agar tetap sehat. Seperti itu ya. Ini manfaatnya. Kalian perhatikan gambar yang di depan. Gambar apa ini? Anak sedang apa? Makan. Makan. Anak sedang? Sarapan. Sarapan, makan, iya. Tadi di awal juga Ibu sudah jelaskan kan ya. Ketika kamu sarapan kan makanan tidak langsung hilang atau tidak langsung jadi energi begitu saja, tetapi di dalam makanan kita itu ada organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan kita, ya. Nah, ini berikutnya gambar yang kedua. Gambar apa itu? Perut. Hah? Anak sedang sakit perut. Iya, sakit perut, betul. Kenapa bisa sakit? Ada organ Apa, pencernaan Marfa? Yang kencang, terganggu. Marfa. Ada organ pencernaan yang terganggu, ya betul ya. Apa yang terganggu? Apanya yang terganggu? Fungsinya kan ya? Iya, berarti ada apa namanya? Kalau kita sakit berarti ada organ pencernaan yang terganggu. Nah, bagaimana supaya tidak terganggu organ pencernaan kita? Maka apa yang harus kita bisa lakukan untuk menjaga organ pencernaan kita supaya selalu sehat? Ya. Kenapa, Dika? Iya, salah satunya itu ya. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 orang. Ya, nanti Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti akan kamu diskusikan bersama teman kamu orientasi masalah tadi yang digambar itu ya. Bagaimana kalian diskusi nanti di dalam kelompok. Kemudian nanti kamu mengerjakannya sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam LKPD nanti yang Ibu bagikan. Ya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Oke, sudah ya? Oke, kelompok 1 mana kelompok 1 nak? Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5. Oke, sudah siap ya? Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Kalian jangan mengerjakan terlebih dahulu, tapi kalian simak video pembelajaran berikut ya untuk membantu kalian menyelesaikan LKPD nanti di dalam kelompok ya. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh nelan air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan. Oke, sudah? Kembali lagi ke kelompok duduknya. Kembali lagi ke kelompoknya. Nanti di dalam kelompok ya, kamu diskusikan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Silakan mulai dikerjakan. Tulis aja, nggak apa-apa. Tulis aja, utuh aja maksudnya. Kamu tulis di sini, jadi nanti kamu tulis seperti fungsinya, terus nanti kamu membuat mind mapping itu nanti untuk menjelaskan ketika kamu presentasi ke depan, ya kan? Ketika kamu presentasi ke depan, kamu kan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Jadi kamu berurutan sesuai dengan video tadi yang ada di video tadi kan, dari mana, dari mulut, kemudian masuk kemana lagi. Dari mulut, oke, terus kamu sebutkan fungsinya juga nanti ya, fungsinya, terus dari mulut ke kerongkongan, kemudian ke mana? Kemana dulu tadi? Dari kerongkongan ke lambung dulu.
Kayak gimana? Bisa? Ya? Ya, kamu jangan lupa nanti berurutan. Urutannya itu yang lemnya juga harus ditahu urutannya yang mana. Terus jangan lupa ini apa namanya? Setelah ini cara menjaga kesehatan sistem pencernaannya harus kamu sebutkan juga. Jadi nanti itu yang kamu nanti presentasikan. Bisa? Usus halus. Usus halus yang mana? Ayo, usus halus yang mana? Hah? Terus? Terbalik. Ini usus halus. Ini usus besar. Terbalik. Jangan sampai terbalik makanya. Tadi gambarnya sesuai. Jadi nanti kamu menjelaskannya terbalik-terbalik nanti pada saat presentasi. Nanti di belakang untuk apa namanya cara menjaga kesehatan sistem pencernaan kamu di belakang tulisnya agak lebih besar. Ya, supaya nanti yang presentasi kamu bisa jelas lihatnya. Ayo usus halus yang mana tadi? Biar petanya nanti berurutan, peta mind mappingnya berurutan sesuai dengan petunjuk yang di LKPD itu yang tadi. Oke, selesai ya? Kelompok 1 selesai? Oke. Kalau sudah selesai, nanti kalian akan presentasi kelompok, ya, mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan kelompok kalian tadi. Satu tentang mekanisme sistem pencernaan tadi dengan mind mapping yang sudah kalian buat di dalam kelompok. Yang kedua yang penting yang harus kamu presentasikan itu adalah bagaimana cara menjaga menjaga kesehatan sistem pencernaan kita, ya. Tapi sebelum kita presentasi, ya, supaya kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Nah ya. Oke, berdiri dulu semuanya. Dari kursinya, kita ice breaking dulu. Ya. Ya, ice breaking dulu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sekali lagi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk semangat ya. Oke, biar semangat kita tepuk semangat dulu ya, Nak ya. Oke, tepuk semangat. Oke, sekarang kita mulai presentasi kelompok ya. Nanti bergiliran, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Pada saat setiap kelompok presentasi nanti, kelompok yang lain boleh menyatakan pendapat, kemudian boleh bertanya, dan boleh menyanggah. Misal ada yang salah atau apa boleh menyanggah ya, yang terus boleh bertanya, oke? Jadi itu kita mulai dari kelompok yang pertama. Mana kelompok yang pertama? Oke Marfa, silakan semuanya maju ke depan. Yang lain disimak, kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5 disimak, silakan. Silakan dimulai, Marfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang pencernaan pada manusia. Anggota kelompok saya Marfa, M. Atoila, Muhammad Sabil, Nabila, Raya. Dari makanan masuk ke dalam mulut. Fungsi mulut menghancurkan makanan, mencerna makanan. Selanjutnya kerongkongan. Fungsi kerongkongan menghubungkan mulut dan lambung, membawa makanan dan cairan dari mulut ke lambung. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Oke Ara, silahkan Ara. Kenalkan, nama saya Ara. Saya izin bertanya.
Apa yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi? Oh, apa yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi? Pencernaan yang dibantu oleh enzim. Ya, tadi di video sudah jelaskan juga ya bahwa pencernaan itu ada dua ya, mekanik dan kimiawi. Jadi kimiawi ini pencernaan yang dibantu oleh senyawa kimia yang disebut dengan enzim. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada. Cukup ya? Oke, silakan ditutup dulu, Marfa. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang presentasi. Silakan. Pada saat temannya presentasi, kamu jangan ngelamun ya. Simak, kamu kalau mau bertanya. Yang mau menyatakan pendapat silahkan. Misal, oh ini salah nih, misalnya gitu ya, boleh kamu menyatakan pendapat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazha Anggraini, saya dari kelompok 4. Nama anggota saya Nazha, Nafila, Dika, Rizky, Ilham. Saya akan mempresentasikan hasil sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia ada 6, yaitu pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Fungsi mulut menghancurkan makanan, mencerna makanan. Kemudian dari mulut masuk ke kerongkongan. Fungsi kerongkongan menghubungkan mulut dan lambung, membawa makanan dan cairan dari mulut ke lambung. Kemudian dari kerongkongan masuk ke lambung. Fungsi lambung mengelola makanan, menyimpan makanan. Kemudian dari lambung masuk ke usus halus. Fungsi usus halus memecah makanan, menyerap nutrisi. Kemudian dari usus halus masuk ke usus besar. Fungsi usus besar memproduksi dan menyerap vitamin, memadatkan feses. Dari usus besar masuk ke anus. Fungsi anus jalan keluar feses, membedakan antara padat, cair, dan gas. Sudah? Ada yang mau bertanya? Oke, Andin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini, saya dari kelompok 5, ingin bertanya ke kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan pencernaan fisik? Pencernaan yang dibuat oleh gigi. Yang dibuat apa dibuat? Pencernaan yang dibantu. Pencernaan yang dibantu oleh gigi. Pencernaan yang dibantu oleh gigi. Betul nggak? Betul. Ya betul ya. Jadi pencernaan fisik ini nama lainnya adalah pencernaan mekanik. Tadi kan pencernaan ada 2 ya. Ada mekanik dan kimiawi. Jadi kalau yang dimaksud dengan pencernaan fisik ini pencernaan yang dibantu oleh gigi. Tadi kalau kimiawi bedanya dibantu oleh enzim atau senyawa kimia yang dihasilkan di dalam organ-organ pencernaan kita. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi? Sabil? Ada pertanyaan? Mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada tutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok yang terakhir, mana kelompok yang terakhir? Kia, silakan Kia. Yang mau ngomong siapa? Andin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Aulia Azhari. Saya akan mempresentasikan sistem pencernaan pada manusia. Nama kelompok Andini, Armat, Raisa Sidkia, M. Faisal, Agung, Riki Ricardo. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Fungsi mulut menghancurkan makanan dan mencerna makanan. Kemudian makanan turun ke kerongkongan. Fungsi kerongkongan menghubungkan mulut dan lambung dan membawa makanan dan cairan dari mulut ke lambung. Kemudian makanan turun ke lambung. Fungsi lambung mengolah makanan dan menyimpan makanan. Kemudian makanan turun ke usus halus. Fungsi usus halus memecahkan makanan, menyerap nutrisi. Kemudian makanan masuk ke dalam usus besar. Fungsi usus besar memproduksi dan menyerap vitamin dan memadatkan feses. Oke, sudah? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Matoila dari kelompok 1, ingin bertanya ke kelompok 5. Mengapa kita bisa sakit perut? Kenapa tuh? Ulang, coba. Mengapa kita bisa sakit perut? Oh, mengapa kita bisa sakit perut? Ya, ini ada yang di orientasi tadi. Mengapa kita bisa sakit perut? Siapa yang mau jawab? Ya. Karena ada organ pencernaan kita yang terganggu fungsinya. Iya, betul ya. Betul ya nggak? Tadi Ibu sudah sebut juga di depan ya. Jadi kalau kita sakit, berarti ada organ kita yang terganggu fungsinya ya. Ada yang mau menambahkan? Dari kelompok lain cukup ya? Cukup, silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian semua, luar biasa. Nah, sudah ya. Kalian tadi sudah mempresentasikan orientasi masalah tadi yang Ibu sebutkan, sudah berdiskusi dengan baik. Kemudian kalian juga sudah bisa bekerja sama di dalam kelompok dengan baik. Hanya ada beberapa kekurangan tadi yang Ibu catat. Kelompoknya siapa namanya? Kamu nak kelompok siapa nak? Kelompoknya Tegar. Itu ada yang terbalik sebenarnya, tapi nggak jadi masalah ya. Kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik. Nah, dari penilaian Ibu tadi yang keliling itu ya. Nah, kelompok terbaik itu jatuh pada kelompoknya Nasya. Tepuk tangan buat kelompok Nasya. Jadi kelompok yang paling bagus kinerjanya ya. Pertahankan. Oke. Setelah kalian tadi berdiskusi sudah selesai ya, mari kita bersama-sama simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang termasuk ke dalam organ pencernaan tadi apa saja? Kita simpulkan. Yang termasuk ke dalam organ pencernaan tadi apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, halus. Tuh, jadi ada 6 ya. Nah, mulut ini yang pertama fungsinya adalah menghancurkan makanan. Nah, di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara fisik atau secara mekanik tadi yang ditanyakan Andin. Nah, pencernaan secara fisik ini dibantu oleh gigi ya. Nah, selain pencernaan fisik di dalam mulut juga terjadi pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Apa nama enzimnya? Enzimnya namanya amilase. Memecah karbohidrat menjadi gula ya, memecah karbohidrat menjadi gula. Kemudian mengecap rasa makanan dilakukan oleh apa? Oleh lidah, ya kan? Jadi lidah itu fungsinya salah satu mengecap rasa. Sehingga kamu bisa membedakan mana rasa yang manis, mana rasa yang asin, mana rasa yang pahit gitu ya. Karena ada pengecap tadi pada lidah tadi di dalam mulut. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan ini adalah organ kedua setelah mulut. Fungsinya adalah menghubungkan mulut dan lambung. Kemudian membawa makanan dan cairan dari mulut ke dalam lambung. Ya. Kemudian lambung. Lambung ini fungsinya tadi sudah disebutkan dengan baik tadi di dalam kelompok ya. Salah satunya adalah mengolah makanan. Kemudian tadi yang tidak disebutkan juga di dalam lambung ini di video tadi kan ya. Dihasilkan juga HCl yang tadi ditanyakan. HCl ini fungsinya adalah apa? Membunuh apa tadi? Membunuh bakteri yang tidak sengaja masuk ke dalam lambung, betul. Kemudian yang keempat ini adalah usus halus. Jadi dari lambung nanti masuk ke usus halus. Fungsi utama dari usus halus ini adalah penyerapan nutrisi. Ya, tadi di awal, kenapa sih kamu harus sarapan supaya bisa dapat energi, Bu? Jadi ketika makanan kamu tadi, ketika sarapan itu, ketika sampai di usus halus, ini oleh senyawa kimia itu dipecah, Nak. Jadi misalnya yang tadinya mengandung ada protein yang kamu makannya kan, kemudian ada lemak itu di dalam usus halus kita dipecah sehingga menjadi partikel yang sangat kecil. Nah, sampai partikel yang kecil itu yang baru bisa kemudian diserap oleh tubuh kita. Ya, dialirkan oleh aliran darah, itu yang kemudian menjadi energi untuk kamu bergerak, untuk kamu beraktivitas. Jadi fungsi utamanya adalah menyerap nutrisi. Kemudian usus besar, fungsi utamanya yang utama adalah memadatkan feses, ya. Jadi ketika di usus halus kan sudah tidak terpakai lagi karena nutrisinya sudah diserap tadi ya oleh tubuh kita. Maka ketika masuk ke dalam usus besar ini
dipadatkan ya, fungsinya dipadatkan. Kemudian satu lagi tadi ada bantuan bakteri. Apa namanya tadi bakterinya? Bakterinya apa tadi yang membantu membusukkan makanan? Escherichia coli ya. Jadi ternyata semua bakteri itu nggak jahat ya, Nek? Iya nggak? Iya, jadi ada bakteri yang baik juga, salah satunya ini. Bakteri Escherichia coli yang membantu dalam proses pembusukan makanan di dalam usus halus kita, di dalam usus besar. Nah, yang terakhir adalah anus. Anus ini sebagai muara terakhir dari dari organ cerna kita. Ini fungsi yang utama adalah jalan keluarnya feses. Nah, bagaimana proses pencernaan kita berlangsung tadi? Kamu sudah sebutkan juga di dalam presentasi ya dengan mind mapping tadi kamu. Jadi makanan pertama masuk ke dalam mulut, dari mulut kemudian ke kerongkongan. Yang penting dicatat adalah di dalam kerongkongan ini ada namanya gerak peristaltik ya. Gerak peristaltik ini gerak mendorong dari otot kerongkongan sehingga makanan itu bisa masuk ke dalam lambung. Jadi ada bantuan gerak peristaltik tadi. Kemudian dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Urutannya begitu ya. Dari lambung masuk ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, dari usus besar bermuara ke anus atau rektum. Anus itu nama lainnya rektum ya. Oke. Nah, setelah kamu tahu tadi sistem pencernaan makanan, nah bagaimana caranya supaya menjaga organ pencernaan kita tetap sehat? Salah satunya iya, betul. Menjaga kebersihan makanan, kemudian cuci tangan. Kalau kamu makan, semula kan cuci tangan dulu nggak, Nak? Iya. Cuci ya, karena kita nggak tahu ada bakteri apa yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Maka harus mencegahnya dengan cuci tangan. Kemudian rutin menggosok gigi, minum air putih minimal 2 liter. Kemudian makan di jam yang teratur untuk bisa mencegah MAH. Dan yang terakhir adalah olahraga rutin dan menjaga berat badan. Oke, ngerti sampai sini? Ngerti ya? Jadi itu. Nah sekarang, kamu sudah belajar tadi ya. Kita refleksi dulu sebentar. Oke, bagaimana sih proses pembelajaran hari ini? Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Dika? Sangat menyenangkan. Oke. Kemudian materi apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Agung? Betul, sistem pencernaan pada manusia. Setuju ya? Ya, kalau yang nggak setuju berarti nanti kamu nggak perhatikan. Kemudian ada nggak kesulitan yang kamu temukan? Oh enggak. Pada saat tadi diskusi kelompok nggak ada. Oh berarti pintar semua ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Nah, setelah kalian belajar tadi, ya kan? Nanti ibu akan memberikan soal. Ini soal evaluasi yang harus kamu kerjakan untuk mengetahui tingkat pemahaman kamu. Ya, tingkat pemahaman kamu terhadap materi yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Ini kamu isi sendiri-sendiri, tidak berkelompok ini. Silakan dikerjakan. Oke, sudah? Sudah. Oke, setelah ini nanti Tegar yang mengumpulkan, silakan Tegar mengumpulkan, yang lain diam di tempat saja. Kamu diam di tempat, nanti Tegar yang mengumpulkan. Oke, silakan Tegar, silakan. Kumpulkan. Nah, baik anak-anak. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasi ya tadi ya? Bisa nggak? Bisa. Nah, kalian karena sudah selesai, maka ini pembelajaran kita akan selesai ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ya marilah kita tutup dengan doa. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin ketua kelasnya. Silakan, Tegar. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asrinal insana lafil khusri illa lalina amanu wa amilu
sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampainya sambil dibawa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.